mau di sini aja bertiga? Bisa. Nggak usah bilang. Nggak usah bilang nggak sih? Bilang aja dia hairdresser atau apa gitu. Iya. Aku cabut. Ntar cabut. Kamu jangan lama-lama, gue sendirian. Nggak usah ini. Iya nggak usah. Udah dibuka belum WhatsApp belum kan? Belum. Soalnya kasihan dia sendiri, cek. Dia sendiri juga kan aku tinggal soalnya kasihan. Ini aku tinggal soalnya. Oh dia kamu tinggal di. Kamu jangan iya, semua tinggal aku nih gimana sih? Kamu jam berapa Roji? 8 paling. Oh iya oke. Paling aku ini kan agak linglung gitu, ntar ketiduran bangun udah ada kamu. Kenapa? Di sini aja udah. Dia jam 8 udah balik beb. Tapi nggak apa-apa sih aku fotoin. Iya dia palingnya pergi jam 6, jam 8 gitu. Sekarang aku pergi Oh, sekarang. jam 8 bisa balik. Oh iya oke. Tunggu ya. Iya. Oke kalau gitu. Gitu, jadi kalian tuh jangan berprasangka buruk dengan Gunung Kawi ya. Aku kasih tahu ya, Gunung Kawi itu tempat yang sangat sakral karena banyak orang yang sangat berdoa dan di sana ya. Jadi udahlah kalau misalnya nggak ngerti apa-apa, udah nggak usah komenin terlalu buruk. Karena kalau misalnya kalian terlalu punya pikiran buruk tentang sesuatu tempat yang sakral, tuh takutnya tuh karma buruk tuh jatuh ke kalian. Jadi kan sayang nggak sih, ngerti nggak sih? Ini kan percaya nggak percaya sebenarnya. Tapi buat apa? Misalnya kayak hidup kalian udah membaik, hidup kalian udah baik-baik aja. Nggak perlu komen sesuatu yang jahat atau sesuatu yang negatif terhadap sesuatu yang udah sakral gitu loh, ngerti nggak sih? Ya udah biarin aja. Kalau ada orang yang memilih untuk ke Gunung Kawi, ya udah memang mungkin dia sembahyang di sana juga ada kelenteng, di sana juga ada yang lain banyak gitu ya. Udah biarin aja, nggak usah kayak tiap kali ada sebutan Gunung Kawi langsung negatif. Aduh Gunung Kawi pasti pesugihan gitu. Hati-hati, lu kena karma, ngerti nggak lu? Kena karma say, kena karma. Betul. Males banget kan kena karma gara-gara cuman akun gosip, gara-gara artis diduga ke Gunung Kawi melakukan pesugihan, sekalian kayak ngikut-ngikut ngerus gitu. Ih ke pesugihan, gimana pendapat kakak pesugihan? Ke Gunung Kawi pesugihan nggak sih, terus nanti kalian kena karmanya, mampus. Takut. Kalau gue sih mending nggak komen. Lagi Ci, menurut kamu MBG gimana? MBG Mas Paul ganteng. Ada sebagian orang yang nganggap itu programnya bagus. Iya, tapi jujur nih ya, ini ada sebenarnya ada screen nih aku cut. Jadi kan kita lencir kemarin tuh sempet kamu nggak pakai es, asam banget ya. Kocak banget. Terus ada apa? Jadi kita waktu itu sempat ini kan, ada penjual kaki lima, dia ini es tebu. Iya. Nah dia itu kan jualan es, habis itu kita tawarin belanjain bulanan di supermarket, kan? Kena dampak. Kenapa? Dia kena dampak dari MBG. Dia setuju banget. Aku tanyain iseng kan, Mas menurut Mas aku cut, takutnya ntar aku dibilang bahasa pemerintah kan, Iya, kan iya. bukan. Tapi itu dia sincerely dari lubuk hati loh dia jawab gini. Dia bilang gini, Kak MBG itu kalau di daerah anak saya, dia bilang gitu. Saya ini orang yang sangat susah banget, dia bilang gitu. Saya mau untuk mencukupi keluarga saya, gara-gara mau kasih makan anaknya, dia belum tentu makan sehari sekali. Belum tentu. Dia bilang gini, MBG di daerah dia kebetulan bener, jadi itu sangat membantu dia. Nggak korup. Menurut dia makanan yang dikasih oleh, aku nggak tahu ya, dia layak lah. dia nggak kasih lihat aku foto sih makanannya kayak gimana, tapi menurut dia MBG yang kasih ke anaknya makan daripada dia kasih makan, karena dia nggak bisa ngasih. Ya, ada Iya. daging kan. Dia nggak bisa kasih makan, bahkan dia nggak bisa kasih beras sama garam, dia kadang nggak bisa. Terus dia bilang, saya tuh kadang-kadang menjadi orang kecil tuh takut Kak. Dia bilang gimana kalau menurut saya program ini membantu, tapi karena adanya Instagram dan lain-lain, ini program ditiadakan. Dia bilang gitu. Dia jualan air tebu, air gula dari kayak tebu panjang gitu. Aku nggak, tebu panjang Punya diisi. orang dia ambil ya? Hah? Dia jualin punya orang ya? Enggak, bikin sendiri, Bikin bikin sendiri. Dia bilang gini, saya tuh jualan kayak gini tuh nggak tentu setiap hari cuan, dia bilang gitu, nggak tentu setiap hari laku. Aku coba juga nggak suka lagi rasanya, aneh, dia bilang. Gitu. Enak. Dikasih jeruk. Jangan tebu doang. Kasih es, kasih jeruk Ya, biasa. buat aku kayak kurang lah, inti nggak semua orang bisa terima lah, Iya, dikasih iya. dong. Terus dia bilang gini, iya, kalau saya sih sebenarnya terbantu banget, dia bilang gitu. Tapi ya aku cut-cutin lah, takutnya kan blunder. Terus. Gitu, dia bilang di daerah saya tuh bagus, dia bilang ini orang-orangnya pada amanah, dia bilang gitu. Saya aja sebelum ada program ini anak saya belum tentu makan kayak gini tiap hari, dia bilang gitu. Kadang-kadang anaknya nggak makan, dia nggak ada duit. Terus Pak gimana kalau anaknya nggak makan? Ya
ya udah ya mungkin beli nasi mahal kan. Paling murah ya Indomie. Dia bilang Di sana nggak ada nasi kucing ya? murah Indomie lah. Indomie satu beli 2 biji bagi bertiga kan, dia anaknya dua bertiga. Kalau nasi kucing kan nggak kenyang kali menurut saya. Ya ada proteinnya tapi kan nggak kenyang. Tapi memang suara-suara dari bawah tuh dengan adanya MBG mereka bisa nafas lega katanya. Sebenarnya iya, cuman aku sih ya karena aku I'm not into politics dan gak ada urusan juga sih, jadi aku nggak pernah mau Tapi menyuarakan untuk gitu. kaum intelek, karena masalahnya bapak itu buat mencegah stunting. Terus emang ini emang bagus, gak semua anak sekolah bawa bekal or uang jajan. Ternyata iya. Iya. To be honest with you guys, I mean like aku sih nggak pernah tahu. Sebenarnya ya MBG kalau diterapinnya, maksudnya per daerah diterapinnya tuh nggak harus semua sekolah dapat. Tapi kayak di wilayah-wilayah Indonesia sebelah mana? Sebenarnya cukup nasi, telur udah oke. Iya sih. Aku daripada MBG, kalau aku jadi pemerintah, aku bakal kasih 1 tray telur isi 1 tray sih berapa sih? 36 ya? Apanya 36? Telurnya, telur. Itu kan protein kan? Oh nggak tahu aku. Aku mau dikasih itu ke rumah sama beras. Kamu olah sendiri, tapi ya saya repot ya. Kalau kasih kayak gitu, repot. bisa aja orang tuanya jual telurnya atau gitu. Emang kalau matang lebih ke kontrol. Cuman yang bikin kisruh kan orang-orang di bawah tuh yang pada korup kan sebenarnya. Iya sebenarnya. Cuma sebenarnya MBK tuh Programnya bagus untuk sebagian. tuh banyak loh guys. Itu it's real. Banyak orang yang bener-bener tidak bisa makan tuh, kayak lihat makanan tuh nangis. Tapi ada yang memang nggak tepat. Banyak. MBG itu nggak tepat, ada di situ tuh juga ada. Makanya Iya, sebenarnya ada. kalau disurvei secara real ya, pemerintah mau nge-survei secara real. Ya semoga ini sih bisa Iya. segera dibenarkan. Soalnya kan ya namanya juga bukan belain pemerintah ya, ini Iya. dasar loh. Kakak hidupnya enak bela. Kamu juga bayar pajak, enak aja. Meskipun kata sebelah gue nggak bayar. Ya itu, kalau misalnya programnya tepat sih sebenarnya itu harus dilanjutin karena aku juga baru tahu sebanyak itu ternyata anak-anak sekolah itu tidak makan siang, nggak bawa saku, makannya nggak jelas itu banyak ya ternyata. Soalnya ya sorry to say ya, aku selama ini aku nggak tahu karena dari kecil aku sekolah swasta menengah ke atas. Setelah itu aku sekolah internasional, lebih nggak ada orang susah beb. No. Iya, makanya. Ada orang susah jadi nggak tahu. Menurut aku ya itu cuman makanan tuh hal paling kecil gitu, kayak ya makanan gitu. Betul. Biasa aja kita disuapin suster kita, bahkan kita kadang-kadang stunting sendiri nggak mau makan, bukan karena makanan yang nggak ada, kita aja nggak mood. Nah, masalahnya yang bikin dikritik itu karena ada kata stunting. Kalau bapak itu tidak menyebut stunting, program MBG itu bisa aja tepat. Masalah kalau stunting yang disasar bukan anak-anak. Siapa dewasa? Harusnya malah dari ibu, dari programnya malah dari orang tuanya juga, ibu ibu hamil dan Enggak lain-lain. salah, sebenarnya bener dia bilang gitu. Stunting itu istilah untuk anak-anak. Kalau Iya program sih. untuk ibu hamil, bukan program untuk itunya. Ibu hamil nggak perlu MBG, tau nggak perlunya apa? Pil KB. Iya sih. Lu jangan hamil. Enggak, maksudnya mencegah stunting itu harusnya dari dalam, sejak dari dia di dalam. Iya, tapi mencegah anak yang stunting, kalau lu tahu hamil nggak prepare, lu jangan hamil lah. Iya sih. Ya KB-nya, KB gratis nggak sih? Ada yang gratis. Oh ya bagus Pemerintah lah. ada. Kan Nah, nggak tahu. Makanya kan yang diserang itu sebenarnya kalimat itu, C. Kan ketika Oh katanya dibantah. ibu hamil juga dapat katanya. Oh udah dapat. Oh ya udah Dapat. bagus. Nah makanya itu kalau ngomongnya alasan. Tuh KB gratis. Iya gratis. KB gratis karena ibu hamil juga ini dapat MBG. Ya ada bilang nggak dapat gimana sih ah? Gitu. Sebenarnya itu. Sebenarnya kalau keluarga berencana kan sekarang kan anak 2. Kalau misalnya ada dalam kondisi ekonomi tertentu itu di KB-in gratis. Tapi anak ini aku pijat ada yang gratis loh KB. Dia masuk BPJS. Suntik 3 bulan sekali. Aku aja kemarin periksa mata sampai dapat kacamata gratis Iya di BPJS. Jakarta. Jadi sebenarnya aku lihat sih ya banyak yang bilang oh Indonesia gelap gini. Tapi sebenarnya kalau terjun langsung ke lapangan aku lihatnya masih ada positifnya sih. Yang gelap atas. Jangan. Yang gelap tuh orang-orang atas. Sialan memang. KB gratis kan di puskesmas tuh banyak yang bilang. Ih, KB aku bayar lagi.
Ya kalau nggak foto anjing dihujat lagi gue. Love from Malaysia, I love Malaysia too. MBG Mas paling ganteng. Kok jadi bahas ini ya? Nggak tahu nih siapa tuh yang nanya. Karena aku jadi penasaran, nggak bisa dipancing anaknya. Mana nih yang mau foto? Mau foto di mana? Aku cari spot. Bu Miha waktu di wedding Bu Dingli cantik banget, thank you. Di mana, Kak? Kamu foto ya? Kenapa? Ya aku sih berdoa ya semoga program MBG itu segera dibagusin ya, karena sebenarnya programnya sih bagus, cuman orang-orangnya aja yang kurang bagus. Jadi kalau misalnya orang-orangnya udah dibenerin, itu sebenarnya bagus sih program gitu. Kalian harus lihat sebanyak ini. Masa sih iya? Karena memang sebanyak itu guys yang nggak bisa, nggak bisa makan. Iya, kemarin aku ke Jogja, ke pelosok, aku kan ke panti asuhan, bagi-bagi susu. Iya. Salah satu di sana tuh orang-orang yang kurang sama sih, dan mereka tuh sangat bersyukur ada program MBG. Iya baik banget. Iya. Itu aku kemarin bagi-bagi yang rezeki belanja itu kan di Jakarta. Dia orang Cianjur atau orang mana gitu ya. Iya anak saya oke kok. Kalau nggak ada gitu nggak tahu dia mau gimana. Kalau yang ngasih makan aja nggak bisa. Makanya jangan punya anak. Cuman dia bilangnya dia bilangnya dia kebobolan. Dia udah KB. Dia bilang, Pak, aku bilang gini, aku omelin, Pak gimana sih Pak, udah tahu lagi susah, anak satu cukup lah gitu. Iya Bu, saya udah KB gitu. Tapi itu tuh kebobolan. Waduh, ini sulit kalau ini. Kalau istrinya kena kencing manis nggak ngefek kali. Ibu, mamaku 5 anak, yang diniatin cuma 2. Berarti lu yang nggak diniatin? Ya, aku yang diniatin. Anak 1 sama anak 3 diniatin. Jadi anak 2, 4, 5 tuh nggak diniatin. Kebobolan. Swisnya setahun semua. Gitu ya, semoga pelaksanaan itu kan nggak bisa singkat ya. Semoga itu kan semua itu kan coba dan apa sih kalau coba salah trial and error. Jadi kayak semoga bahas ini sih nggak error terus trialnya. Miha, saya punya dapur. Aduh, apa sih ini dapur MBG terus? Aku tuh nggak cocok bahas politik. Yang lain kayak ayo cowok mau kondok, mana nih cowok mau kondok? Capek deh. Seru bahas MBG gila kayak ibu negara aja. Kan Bu Menteri, gimana sih Bu Menteri? Gimana? Ini gimana mau kondoknya? Jangan MBG. Si cowoknya mau kondo nggak, cowok gua mau kondo. Temen aku mau kondo aja aku ludahin sayang Pui. Kamu mau gue temen? Aku nggak punya teman mau kondo loh. Ya, bagus. Temen aku mulai dari straight cowok, homo, cewek gak ada yang mau kondo. Cewek aja nggak ada yang mau McDo, itu nggak ada. McDo itu apa? Modal memek doang. Itu nggak ada. Mau McDo, beb. Hati-hati ngomongnya kayak gitu di TikTok. Jangan salah sangka TikTok mekar. Capek nggak lo? Iya, aku tuh nggak ada loh guys teman yang setengah I mean nggak berguna. Mau dia pelangi pun berguna, saya tolong deh please. Cimpa lagi kurang ajar emang ya TikTok nih. Papio mau kondo nggak? Jujur nggak? Ini bukan aku belain ya. Gak mungkin. Enggak dia. Susu gak mungkin. Iya, enggak Papio. Papio itu siapa? Gionya Saranda. Oh Allah. Enggak loh, dia nggak mau kondo loh. Dia tuh udah dari dulu ngebangun dirinya sebenarnya. Dia memang ada salah waktu itu ngonten beberapa endorsement ya. Aku lihat yang di post itu di rumah seseorang ya kan. Tapi bukan berarti dia mau kondo guys. I mean he's not gitu. Bukannya gue belain gimana ya, tapi ya kan aku harus berkata jujur ya. Kalau cowok sama cewek perfect itu pasti cewek itu dibilang apa jual diri, kalau cowok dibilang mau kondo padahal enggak. Iya, enggak. Kemarin kan viral kan Beb, gara-gara dia itu ini ngonten di rumahnya Ruben terus. Iya. Tapi juga dibilang kan itu salahnya dia. Oh iya. Kayaknya udah nggak ada alasan lain karena terlalu perfect kan. Iya, itu perfect to be true. Iya.
mau body shaming nggak bisa, Iya. mau duit nggak bisa. Iya, itu Cuma bisa salah itu. dia tuh yang bikin konten kayak ngopi di rumah Ruben itu, Terus sama dia yang kacang narasinya- sukro itu, narasinya kan di kayak rumah. seolah-olah itu di rumah. Iya. Tapi aku bukan belain dia, tapi dia bukan Mokondo. I mean like dia juga dari background keluarganya oke. Dan dia bukan Mokondo. Aku gak bilang dia konglomerat ya, tapi dia gak Mokondo. Cuma Gitu. momennya aja yang bikin- Momennya tuh salah. Makanya. Kadang-kadang itu mungkin orang terlalu nyaman kali ya. Iya. Dia terlalu nyaman di rumah itu atau gimana, kita kan nggak ada yang tahu. Sebenarnya kalau tidak direkam tidak akan menjadi drama ini, tapi Betul. sayangnya kan direkam. Betul. Kok suspended appeal? Apa sih TikTok? Kelihatan lagi. Enggak, aku langsung submit. Enggak ada bahas. Si papi jamnya palsu itu aku nggak tahu. Ikut-ikut. Kalau soal kayak jam palsu, tas palsu, Nggak tahu. kita cuma sekali waktu itu event bareng karena kita berdua itu brand ambassador untuk klinik, sesuatu klinik lah intinya. Terus sebut merek lain nggak bisa. Abis ini rame. Kangen sini. Emang rame lagi. Enggak, nanti ada yang memotong-motong live-nya siangan. Lihat aja. Kita ada waktu itu lagi ada bareng di suatu event klinik itu. Aku lihat si jam tangan dia, tapi aku nggak perhatiin detail. Jadi itu biasa kalau misalnya, oh apakah jam tangan palsu? I don't know. Jadi itu ya urusan dia juga lah itu. Dia CEO PT apa? So aku sih Kareso ya. Kareso tuh punya family-nya. Ntar misal salah ngomong dikit langsung dipotong-potong. Tapi seenggaknya aku baik loh. Iya, Aku masih berasa ngomongnya netral. Iya. Kan dia tanya Potong-potong gitu. PT apa gitu. Kareso tuh kan dia owned by his family gitu. Ada sisinya, kakaknya yang perempuan, adiknya yang cowok gitu ya. Jadi kalau kalian tanya pendapat aku, jujur Li, harusnya sih menurut aku dia nggak mau kondo. Dia mapan sih menurutku. Iya, dia cukup lah. Cuman cukup. momennya lagi. Momennya dia salah sih, salah. Tapi dia nggak mau kondo guys. Sorry kalau ada yang bilang dia mau kondo, aku nggak setuju. Cici kalau Cici dideketin cowok kayak Pepio, Bukan tipe gue. bukan tipe aku, karena tipe aku tuh aku suka bener-bener cowok yang sangat private, dan kebanyakan cowok aku itu Enggak main sosmed. nggak main sosial media at all. Jadi memang ada banyak cara ya cari duit itu ya, ada dari sosial media dan lain-lain, tapi aku prefer cowok yang tidak cari duit dari sosial media at all. Ci, menurut Cici nikah belum mapan lalu ngomong anak pasti ada rezekinya gimana? Class. Dia yang ketampar. Lihat deh, dia yang ketampar. Siapa tuh yang nanya tuh? Kayak mantan kamu. Jangan ya. Jangan dong. Ci, Apa Ci sih? siapa ini? Ci siapa? Ci siapa? Ci. Cia. Cia, Cimiha, Ciwenda. Tiga. Habis dari tadi yang dibahas Sargio mulu. Papio. Menurut lo gimana Ci? Perempuan udah di effort tapi masih gak bisa lupa mantannya yang mau kondo. Udah di Rukiah aja gak sih? Artinya Udah mainnya pergi enak. aja ngapain sih? Kayak dia kerasukan jin deh. Kalau mau kondo tapi nggak bisa lupa artinya mainnya enak. Au. Apa lagi? Udah. Sampai lagu jazznya mati saya. Ci tahu Arya Saloka? Nggak tahu siapa tuh Arya Saloka. Arya Saloka. Ya nonton konser jam berapa sih? Apa? Siapa Arya Saloka? Ya nonton konser jam berapa? Ih, tunggu lo doang. Sekarang bisa. Taruh dulu ya. Heeh. Dingin nasinya. Ya ya. Fotoin now. Kita enggak. Siapa Beb di ini music after party-nya? Hah? After party-nya siapa? Westlife? Westlife. Westlife? Midnight. Atau ini Tomingza? Ganti beneran mau gitu. Dia lupa ada kenal semua. Ntar ya. Gimana menurut Cici kalau cowok ya